Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Aldo Pratama dengan NPM 2217051144. Saya dari kelas D. Di video ini saya akan menjelaskan terkait tentang tugas teori bahasa dan otomata yang ketiga, tentang minimalisasi DFA. Nah, DFA atau Deterministic Finite Automata merupakan salah satu finite state machine di mana hasil dari konversi sebuah NFA ke DFA atau RE ke DFA mungkin belum yang terbaik atau efisien. Jumlah state yang dihasilkan tersebut dapat diminimalisasikan dengan menggunakan dua macam metode, yaitu yang pertama ada partisi atau yang pertama ada partisi atau grouping, atau dengan filling table. Nah, pada kali ini saya akan membahas cara untuk meminimalkan jumlah state pada DFA dengan menggunakan metode partisi. Oke, nah di sini ada contoh DFA menggunakan simulasi partisi. Lalu, nah, ini ini fungsi transisi dari DFA yang ini, ya, contohnya. Nah, metode partisi dimulai dengan membagi seluruh state ke dalam dua grup. Nah, jadi partisi itu dimulai dengan membagi dua grup, yaitu grup final state dan non final state. Nah, di sini untuk state A sampai state H itu disebut non final state. Sedangkan yang I atau yang ada tanda bintangnya di sini disebutnya itu final state. Nah, jadi di dalam fungsi transisi ini kita bagi menjadi dua grup, ya, yang tadi ya, seperti yang tadi, yang grup pertama itu non final state dan yang grup kedua itu yang I ini itu final state. Nah, habis membagi grup tersebut, langkah berikutnya adalah melakukan pengecekan apakah fungsi transisi dari state di setiap grup memiliki arah tujuan yang seragam. Nah, jika state sudah memiliki arah yang sama, maka tidak perlu dilakukan partisi lagi, dan ini berarti bahwa state di dalam grup yang sama tersebut dapat di-merge menjadi satu atau diminimalisasikan menjadi satu state aja gitu. Tapi state-state di dalam sebuah grup memiliki fungsi transisi yang berbeda, maka dilakukan partisi kembali, yaitu dengan memecahkan state yang berbeda tersebut ke dalam grup yang baru lagi. Nah, dikarenakan kedua state tersebut memiliki fungsi transisi yang berbeda, sehingga tidak dapat diminimalkan menjadi satu state saja. Nah, di contoh ini dilakukan pengecekan terhadap fungsi transisi dari masing-masing state, apakah menuju ke grup 1 atau ke grup 2. Nah, ini contoh tabel hasil dari partisinya seperti ini. Nanti kan ada G1 terus G2 nih. Dicek apakah state tersebut menuju ke grup 1 atau ke grup 2. Nah, lihat nih, yang ada di dalam grup 1 tidak semuanya mengarah pada grup yang sama. Contohnya di sini adalah transisi dari state F ke GH yang mempunyai transisi berbeda.
dengan state A, B, C, D, dan E. Nah nih, bisa dilihat nih, state yang ada di FGH ini berbeda nih dari apa yang ada di state dari A, B, C, dan E. Itu berbeda. Yang B ini dimana state A, B, C, D sampai E ini dia menuju ke grup 1, sedangkan yang F sampai H ini dia menuju ke grup 2. Grup 2 itu yang I ya. Nah, karena itu pada langkah berikutnya grup ini akan dipartisi kembali menjadi grup yang lebih kecil lagi dengan dilakukan pengecekan kembali fungsi transisi dari setiap state ke grup yang baru dibentuk. Hasil partisi yang dari kedua partisi tersebut, nah dilihat contoh berikut ini nih. Dari yang pertama itu ada 2 grup, sekarang ada 4 grup nih. uh, Dipecah lagi gitu ya kan. Lanjut. Nah, partisi yang kedua menghasilkan 4 buah grup, dan di dalam grup 1 terdapat state yang tidak searah fungsi transisinya yaitu E, sehingga kita perlu melakukan partisi lagi. Nah, pada state yang di E itu nggak ada yang tidak searah gitu ya kan. State-nya yang ini nih, state yang H dia menuju ke grup ketiga gitu, maka akan dilakukan partisi lagi. Nah, hasil partisinya seperti ini. Nah, kita lihat nih, sekarang ada masih 4 grup. Nah, hasil dari partisi tabel saat ini masih memiliki grup dengan fungsi transisi yang tidak searah, yaitu state A berbeda dengan state B, C, dan D. Kita lihat nih. Oh, state A ini dia beda lagi. Dia masih ke grup 1, sedangkan B, C, dan D itu dia masuk ke menuju ke grup 2. Maka karena ini berbeda, maka akan dilakukan partisi lagi. Nah, hasil partisinya seperti ini. Nah, habis dilakukan partisi ini, dicek lagi setiap fungsi transisi pada setiap grup tersebut. Nah, jika state sudah beragam, kita coba cek. Nah, pada di grup ini kan, pada partisi ini kan setiap state-nya udah beragam, udah seragam ya kan. Ya, maka berarti partisinya udah selesai gitu. Selesai dilakukan, dan state yang memiliki arah yang sama atau di dalam grup yang sama berarti dapat di merge menjadi satu state saja. Contohnya itu di state B, C, dan D memiliki arah transisi yang sama. Oleh karena itu, dalam DFA yang baru hanya memerlukan sebuah state saja menggantikan ketiga tersebut. Nah, ini kan B, C, dan E. B, C, D itu kan punya state yang sama gitu, maka dilakukan merge gitu.
berikut hasil dari DFA yang telah diminimalisasikan, di mana stat awalnya itu berjumlah 9, sekarang sudah berjumlah 6. Nah, ini kan tadi di merge nih kan. Yang awalnya itu dipisah, mana tadi? Nah, ini BCD-nya dipisah. Nah, dilihat nih, dapat dilihat bahwa sudah dilakukan merge, penggabungan antara BCD-nya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.